Izin memperkenalkan diri, nama saya Serafin Kristiani Salim dengan 3 digit NIM terakhir 098. Pada kasus Mr. Wayan Tama yang berusia 36 tahun ini, mari pertama kami melihat gejala-gejala yang ia alami. Ia mengalami demam, sakit tenggorokan, batuk, dan juga pembengkakan dan nyeri pada kelenjar getah bening setelah kontak dengan keluarga yang menderita infeksi saluran pernapasan atas. Ini sangat konsisten dengan gambaran pharyngotonsilitis akibat infeksi bakteri Streptococcus grup A atau Streptococcus pyogenes. Pada pemeriksaan fisik juga ditemukan kemerahan pada tenggorokan dan bercak putih pada amandel. Ini merupakan tanda khas infeksi Streptococcus pada tonsil atau strep throat. Pharyngotonsilitis ini adalah infeksi bakteri Streptococcus grup A atau Streptococcus pyogenes tadi. Dan ini juga dikenal sebagai grup A Streptococcus atau GAS. Pharyngotonsilitis ini menyebabkan infeksi akut pada faring dan tonsil, dan infeksi ini sering disebut sebagai strep throat dan merupakan salah satu penyebab utama faringitis bakterial, terutama pada anak-anak dan remaja usia 5-15 tahun. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Dara Sukma Jingga dengan 3 digit NIM terakhir 100. Jadi di sini saya izin melanjutkan penjelasan problem statement yang dijelaskan sebelumnya. Jadi Streptococcus pyogenes yang menginfeksi paruentama ini adalah bakteri gram positif berbentuk kokus yang tumbuh berantai dan menghasilkan berbagai faktor virulensi, seperti toksin dan enzim yang memungkinkan bakteri ini menempel, invasi, dan menyebabkan peradangan pada jaringan faring dan tonsil. Infeksi Streptococcus pyogenes ini menyebabkan peradangan akut pada faring dan tonsil, yang memicu reaksi inflamasi dengan infiltrasi leukosit polimorfonuklear sehingga terbentuk nanah atau eksudat putih di permukaan tonsil. Nyeri pada kelenjar getah bening yang terasa saat ditekan merupakan manifestasi pembengkakan kelenjar akibat respon imun tubuh terhadap infeksi. Masa inkubasi infeksi ini biasanya 1-3 hari, sesuai dengan riwayat kontak pasien dengan anggota keluarga yang sakit. Gejala khas infeksi ini meliputi demam mendadak, sakit tenggorokan yang parah, nyeri saat menelan, kemerahan, dan pembengkakan tonsil dengan eksudat putih, serta pembesaran kelenjar getah bening leher yang nyeri. Penegakan diagnosis dapat diperkuat dengan pemeriksaan Rapid Antigen Detection Test atau kultur apus tenggorokan sesuai pedoman Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2014. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Dafian Syafinada Harahap dengan 3 digit NIM terakhir 104. Di sini saya akan membahas mengenai terapeutik objektif. Jadi, untuk tujuan pertama yaitu menghilangkan infeksi bakteri yang ada. Pengobatan digunakan untuk mengatasi infeksi bakteri yang menyebabkan radang amandel dan kelenjar getah bening, sehingga gejala seperti demam, nyeri tenggorokan, dan pembekakan kelenjar dapat mereda. Tujuan kedua itu mencegah komplikasi. Infeksi saluran pernafasan atas yang disebabkan oleh bakteri, terutama Streptococcus pada kasus radang tenggorokan, dapat menimbulkan komplikasi serius seperti demam rematik atau glomerulonefritis. Pengobatan yang tepat dapat mencegah komplikasi tersebut. Yang ketiga itu menghindari penggunaan antibiotik yang tidak perlu. Tujuan penting lainnya adalah memastikan bahwa penggunaan antibiotik hanya diberikan jika benar-benar diperlukan, serta berdasarkan diagnosis yang tepat. Ini bertujuan untuk mencegah resistensi antibiotik, menghindari efek samping obat yang tidak perlu, dan mengurangi biaya pengobatan. Karena penggunaan antibiotik yang tidak perlu dapat menambah biaya medis dan dapat menghasilkan efek samping yang signifikan. Perkenalkan, nama saya Kayla Kamila Putri dengan 3 digit NIM terakhir 108. Baik, saya izin melanjutkan penjelasan. Jadi untuk mencapai tujuan pengobatan, kita harus beberapa mempertimbangkan yang dimiliki oleh seseorang dokter kepada pasien dalam pengambilan keputusan. Contohnya seperti kayak patogen apa saja yang termasuk dalam panel uji diagnosis, kemudian kayak haruskah panel pengujian kita dimodifikasi untuk mencerminkan variasi musiman dalam patogen yang bersirkulasi dengan baik, kemudian apakah sensitivitas tes berbeda pada anak-anak dan orang dewasa, kemudian beberapa lama waktu penyelesaian hasil lab, kemudian apakah hasil tes akan berdampak pada tindakan kesehatan masyarakat, dan apakah waktu pengujiannya itu relatif terhadap timbulnya gejala, yaitu mempengaruhi sensitivitasnya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Chelsea Gracia Lalim dengan 3 digit NIM terakhir 102. Di sini saya izin untuk menjelaskan terkait kesesuaian obat yang digunakan. Jadi pada kasus Bapak Wayan Tama, pasien mengalami pharyngotonsilitis yang kemungkinan disebabkan oleh infeksi bakteri Streptococcus pyogenes atau juga bisa dikenal sebagai Streptococcus grup A. Berdasarkan pedoman klinis, obat lini pertama yang paling sesuai untuk kasus seperti ini adalah penisilin 5 atau bisa juga dikenal sebagai phenoxymethyl penicillin.
Obat ini merupakan bentuk oral dari penisilin yang memudahkan pasien dalam hal aksesibilitas dan penggunaan secara mandiri dibandingkan dengan penisilin G yang diberikan secara injeksi atau melalui intravena. Penisilin 5 bekerja secara bakterisidal, yaitu dengan menghambat sintesis dinding sel bakteri. Tapi penting untuk diperhatikan bahwa obat ini itu tidak akan efektif bila bakteri tersebut menghasilkan enzim beta-laktamase, yang berarti bakteri tersebut resisten terhadap penisilin. Untuk pasien dewasa, seperti pada kasus Pak Wayan, dosis yang umum digunakan adalah 250 mg 4 kali sehari atau 500 mg 2 kali sehari, selama durasi 10 hari. Tentunya sebelum pemberian perlu dipastikan bahwa pasien tidak memiliki alergi terhadap antibiotik golongan beta-laktam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ekal Hardian dengan 3 digit NIM terakhir itu 120. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan mengenai efektivitas dan indikasi dari penggunaan antibiotik. Efektivitas dan indikasi penggunaan antibiotik pada kasus ini sangat bergantung pada tingkat kecurigaan klinis terhadap infeksi bakteri, khususnya pada kondisi seperti faringotonsilitis. Penilaian objektif menggunakan skor Centor atau fever pain. Ini sangat membantu dalam menentukan kebutuhan terapi antibiotik. Jika skor lebih besar sama dengan dari 3, maka kemungkinan infeksi bakteri meningkat, sehingga pemberian antibiotik menjadi diindikasikan. Namun, apabila tingkat kecurigaan tergolong sedang, pendekatan yang lebih bijak adalah strategi persiapan tertunda, yaitu pasien hanya mengonsumsi antibiotik jika gejala memburuk atau tidak membaik dalam 3-5 hari. Pendekatan ini efektif dalam mengurangi penggunaan antibiotik yang tidak perlu dan turut membantu menghambat perkembangan resistensi antimikroba. Selain itu, terapi simptomatik tetap menjadi komponen penting, di mana NSAID seperti ibuprofen atau naproxen direkomendasikan untuk mengurangi nyeri tenggorokan dan demam, sehingga meningkatkan kenyamanan pasien selama masa penyembuhan. Izin melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Kade Bagus Surendra Wibawa dengan 3 digit NIM terakhir 110. Dari aspek keamanan, pemilihan antibiotik pada kelompok risiko tinggi seperti lansia, pasien dengan komorbid, serta ibu hamil dan menyusui harus dilakukan secara cermat. Penicillin V menjadi pilihan utama yang umumnya aman dan efektif, dengan catatan bahwa dosis perlu disesuaikan berdasarkan fungsi ginjal atau hati pasien. Pada ibu hamil dan menyusui, penicillin V dinilai relatif aman meskipun tetap memerlukan pertimbangan individual berdasarkan kondisi klinis. Namun penting untuk ditekankan bahwa penicillin V dikontraindikasikan pada pasien dengan riwayat alergi terhadap penisilin karena risiko reaksi alergi berat seperti anafilaksis. Oleh karena itu, pengambilan riwayat medis yang rinci sebelum pemberian antibiotik menjadi langkah penting dalam memastikan keamanan dan efektivitas terapi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Iko Manggura Prama Pernyana dengan 3 digit terakhir yaitu 112. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persiapan obat mengenai kasus yang telah diberikan. Baik dari kasus yang telah diberikan dan juga penjelasan dari teman saya sebelumnya, yaitu obat yang kami pilih yaitu penicillin V dengan dosis 200 mg ataupun 500 mg. Baik, di sini kami memilih dengan dosis 500 mg dengan pemberian 2 kali sehari. Baik, dapat dilihat pada persiapan tersebut, pada kasus persiapan tersebut dapat dilihat bahwa ada nama dokternya, kemudian ada lokasi pemberian obat dan juga tanggal pemberian obat, kemudian ada persiapan obat, itu di mana kami meresepkan penicillin V sebanyak 500 gram dalam bentuk tablet sebanyak 20 buah dengan diminum sebanyak 2 kali sehari selama 10 hari. Jadi kami meresepkannya sebanyak 20 buah untuk 10 hari. Baik, di sana juga terlihat bahwa ada nama pasien yaitu Wayan Tama dengan usia 36 tahun dengan berat badan 69 kg dengan alamat pasien itu di Jalan Kartosuproto nomor 5. Baik, sekian dari penjelasan persiapan obat dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Komang Melisa Fanda Suarez Dirga dengan 3 digit NIM terakhir 116. Di sini saya akan menjelaskan mengenai informasi, instruksi, dan juga peringatan penggunaan penicillin V 500 mg. Baik, untuk informasi dan instruksi yang harus diperhatikan, ini yang pertama, penggunaan dari penicillin V 500 mg harus diberikan dengan dosis 1 tablet 2 kali sehari untuk mengatasi infeksi bakteri pada saluran pernapasan atas seperti misalnya radang tenggorokan dan juga tonsilitis yang dialami oleh pasien. Kemudian yang kedua, obat diminum secara teratur pada waktu
yang sama setiap hari, sebaiknya 1 jam sebelum makan atau 2 jam setelah makan. Kemudian, obat juga harus dihabiskan untuk mencegah adanya resistensi bakteri. Yang keempat, penyimpanan dari obat juga harus dilakukan di tempat yang sejuk dan juga kering. Kemudian, penisilin diduga memiliki efek penghambatan pada transmisi GABA yang akibatnya benzodiazepin IV dan pemantauan EEG mungkin diperlukan pada kasus refraktor. Kemudian yang harus diingat dan harus diperhatikan di mana hal ini merupakan peringatan dari penggunaan penisilin V500 gram, di mana yang pertama, hentikan pengobatan serta mencari pertolongan medis jika muncul reaksi alergi berat seperti misalnya ruam, pembekakan, atau sesak nafas. Kemudian ada pula efek samping ringan dari penggunaan penisilin ini, yakni mual atau diare. Dan yang terakhir, apabila terjadi neurotoksisitas penisilin, maka penggunaan penisilin harus dihentikan. Mungkin sekian saja yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Ethan Kami dengan 3 digit NIM akhir 114. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai keamanan dan juga kepatuhan dari medikasi penisilin. Penggunaan penisilin harus memperhatikan riwayat alergi pasien, seperti sindrom Stevens-Johnson, serta interaksi obat yang bisa menyebabkan efek antagonis atau juga toksisitas, termasuk dengan probenecid, aspirin, tetracycline, dan juga yang lainnya. Efek samping penisilin umumnya berupa reaksi alergi, seperti ruam dan lesi, serta dapat mempengaruhi fungsi ginjal, terutama pada pasien lanjut usia atau dengan gangguan ginjal. Dosis tinggi dapat juga memicu kejang pada pasien dengan gagal ginjal. Untuk kepatuhan, penisilin V yang kami gunakan ini memiliki ketersediaan hayati yang rendah, sehingga penting untuk mematuhi jadwal dosis yang direkomendasikan. Tingkat kepatuhan dapat dipengaruhi oleh usia, kemampuan menelan, dan kondisi kognitif. Pasien lansia atau yang mengalami disfagia mungkin menghadapi kesulitan dalam mengikuti terapi yang terbentuk tablet seperti penisilin ini. Sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Derinda Kristabita Bangun dengan 3 digit NIM terakhir 106. Monitoring dan evaluasi terapi penisilin V penting untuk menjamin efektivitas dan keamanan pengobatan. Dalam aspek monitoring, kita perlu memantau perbaikan gejala seperti berkurangnya sakit tenggorokan dan batuk pada pasien, serta mengevaluasi juga efek samping yang mungkin muncul, seperti mual, diare, ataupun reaksi alergi. Kita juga harus waspada terhadap interaksi obat dan memantau fungsi ginjal, terutama pada lansia atau pada pasien yang memiliki penyakit ginjal. Sementara untuk evaluasi, kita dapat berfokus pada kepatuhan pasien terhadap jadwal obat. Penting juga untuk memastikan apakah pasien menghabiskan seluruh resep obat, meskipun dia sudah merasa membaik, karena pada kasus ini kita memberikan obat antibiotik. Jika ditemukan kesalahan konsumsi ataupun efek samping yang mengganggu, kita dapat melakukan edukasi ulang kepada pasien dan melakukan tindak lanjut sebagai bagian dari evaluasi yang lebih komprehensif. Penghentian pengobatan. Penggunaan antibiotik dapat dihentikan pada keadaan pasien seperti yang pertama, obat penisilin. Penisilin 5 dapat menimbulkan efek samping seperti mual, muntah, diare, ruam, dan nyeri perut. Salah satu efek samping lainnya yang berbahaya apabila terjadi reaksi hipersensitivitas tipe 1. Manifestasinya berupa reaksi shock anafilaktik yang dapat terjadi dalam waktu 20 menit setelah pemberian obat, serta ditandai dengan terjadinya urtikaria, pruritus, edema, laringospasm, bronkospasme, hipotensi, kolaps pembuluh darah, dan kematian. Apabila terjadi reaksi hipersensitivitas tipe 1, maka obat penisilin sebaiknya dihentikan dan diganti dengan jenis antibiotika lain. Yang kedua, kondisi pasien. Pasien saat pemantauan dalam 3-5 hari, respon klinis tidak membaik atau bahkan terjadi perburukan, perlu dilakukan evaluasi ulang diagnosis. Hal ini bisa mencangkup pemeriksaan laboratorium tambahan atau rujukan ke dokter spesialis. Kemudian antibiotik perlu diganti dengan resimen lain yang lebih sesuai karena terjadi kegagalan terapi. Apabila sudah ada hasil kultur atau sensitivitas antibiotik, dapat diganti sesuai dengan hasil kultur. Dan yang ketiga, hasil terapi. Pasien sudah menyelesaikan pengobatan selama 10 hari dan respons klinis pasien membaik. Baik, sekian dan terima kasih.